Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pance Podcast Aswaja An-Nahdiyah Creative Entertainment. Bahasa Jawa kita panjangannya panjang cerita, pacak bekata, pacak bersama, pacak ketawa. Baiklah, pemirsa Nahdin Nahdiyat dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan daripada narasumber yang sudah lama kita nanti. Alhamdulillah beliau Ustadz Fuad, alhamdulillah sekarang sudah fit. Semoga beliau diberi kesehatan terus, lahir batin. Karena beliau ini santrinya banyak ini kan. Ilmunya ini. Kita doakan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu yang pertama Pak Ahmad Saifuddin. Yang pertama Pak Ahmad Saifuddin. Beliau adalah Kadus 2 Desa Karangsari. Alhamdulillah kita kedatangan dari Pak Kadus, insya Allah nanti ada bantuan lah dari desa. Amin. Insya Allah. Tapi pada malam hari ini kita bukan membicarakan mengenai pemerintahan Desa Karangsari, karena kita akan membicarakan mengenai gimana rasanya memondokkan anak. Karena kebetulan beliau baru pertama kali memondokkan anak. Dan di sebelah kita alhamdulillah Mas siapa? Mas Saliono. Mas Saliono ini asli Jeme Karangsari ya? Karangsari. Asli Jeme Karangsari. Tapi alhamdulillah Masya Allah beliau juga kita undang sebagai tamu kehormatan, dan kita akan tanyai gimana rasanya memondokkan anak. Oke. Baik, Pak Fuad, langsung saja pertanyaan pertama ini ya. Pertanyaan pertama nanti saya minta dulu dari Pak Kadus. Nah, Siap. Pak Kadus. Pak Kadus, kalau boleh tahu mungkin bisa disampaikan kepada konco-konco pemirsa Nahdin Nahdiyat, jenengan kan selaku orang yang baru pertama kali memondokkan anak ini, pripun apa yang menjadi motivasi panjenengan kok memilih memondokkan anak daripada sekolah di sekolahan yang favorit? Gini opo gitu. Yang bergengsi ya, yang berangkatnya pakai motor kudu weng-weng. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas pertanyaannya. Ini santai mawon ya. Ya, obrolan santai pokoknya lah. Kali kopi, kali ngerokok ya. Pokoknya panjang cerita pokoknya. Cocok. Yang jelas di sini apa yang menjadi motivasi saya untuk memondokkan anak, itu yang jelas. Yang pertama, ya orang tua mana sih yang tidak kepengen anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah itu jadi tujuan kami selaku orang tua memondokkan anak, ya yang jelas pertama itu kepengen anaknya menjadi anak yang soleh. Amin. Supaya berguna ya terutama bagi orang tua, nusa, bangsa, agama. Dan yang jelas harapan daripada orang tua supaya kelak nanti di akhirat ya kalau menjadi anak soleh kan katanya insya Allah nanti bisa bantu orang tuanya gitu kan. Nek sama mana dicemplungin rokok kan. Nek dia anak soleh kan insya Allah gitu. Tapi jenengan apakah tidak khawatir? Ya. Katanya itu kalau nggak sekolah kerjanya nggak genah. Kalau sekolah nanti masa depannya cerah. Nah ini jenengan kan pasti sudah mengalami sebagai orang tua yang ingin mondokkan kan banyak desas-desus seperti itu. Nah jenengan nanggapi itu berpun itu. Kalau masalah itu Pak Ustadz ya dari memang kalau namanya nasib itu apa yang jelas intinya
datangnya dari Allah kan. Cuman ya kita selaku manusia ya wajib berusaha. Nah, masalah ibaratnya itu katanya kalau mondok anak itu nantinya sulit mendapat pekerjaan. Sekarang kan mondok itu kan sudah banyak yang modern toh. Nah, itu jadi intinya itu ya untuk khususnya pondok pesantren sekarang itu kan yang dipelajari di pondok itu tidak hanya melulu pelajaran agama, tapi pelajaran umum juga ada. Nah, makanya di situ saya termasuk termotivasi untuk memondokkan anak. Karena apa ya? Ya bukan berarti kita tidak senang dengan sekolah formal ataupun non formal. Nah, yang jelas intinya kalau sekolah itu semuanya bagus. Nah, betul. Cuman kalau sekolah formal ini khusus saya pribadi. Kalau sekolah umum itu kan agamanya itu sedikit. Nah, sedikit yang diperoleh itu. Seminggu 3 jam. Nah, itu kan 1 minggu itu. Jadi makanya di sini alhamdulillah ya seperti Pak Yai sendiri lihat ya khususnya untuk Desa Karangsari itu kan ya alhamdulillah anak-anak kita sekarang sudah banyak yang mondok. Nah, itu. Jadi intinya bahwa mondok bukan berarti di situ tidak jelas nasibnya. Ya. Justru dengan mondok tadi kalau semak bahasanya justru di pondok itu dapat 2 hal nih. Selain sisi formal juga dapat. Nah, terutama adalah sisi agamanya. Dengan harapan cita-cita Pak Baifuddin tadi supaya kelak anak ini benar-benar menjadi anak yang soleh dan soleh. Oke. Sekarang saya minta untuk pemilik bahasa Pance ya. Mak Manenian kau ini ceritanya baca mondokkan anak. Ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fuad, Pak Alfian, Pak Kadus kita juga. Meluangkan waktu untuk saya. Bareng-bareng gitu. Pertama aku tuh niatnya nak mondokkan anak itu. Niat aku tuh pertama supaya dia tuh jadi anak yang baik. Sebenarnya aku tuh ya dengan jinggo anak Pak Yai apa itu aku tuh irinya ngapo ngapo pacak anak Pak Yai wantu pacak nurutnya di pacak nurut apa sih rasionya nih antu kalau ndak sepenuh aku tuh pengen tahu ceritalah aku dari kawan-kawan kan cerita dari Mas Hari itu kebenaran anak aku tuh Indah itu dia tuh kawan sama anaknya Mas Har. Maaf ya, namun mungkin Mas Har kayak nganeng YouTube gitu. Turun kampung di Pance. Tapi dia bagiannya nanti pas kita collab dengan Banser we. Jadi kan anak Mas Har itu lah duluan mondok di situ. Duluan mondok di situ setahun. Jadi anakku nih awalnya aku pondokan di pinggir jalan itu. Yang pondok apa? Nanti kita untuk nama pondok kita sampaikan di akhir saja. Ya, rekomendasi dari. Jadi anakku tuh kutanya dewek juga. Indah sih bu, kau juga nak mondok beda. Katakan ujian Pak rencana niatnya nih anto Mas Alfian yo. Dia tuh kan kawan dekatnya sama Elma anaknya. Oh, Mang Cakdi. Dia tuh nangis nak melok. Itu melonnya kalau aku dari hati batin ku pengen yo monggo itu maksudnya kok sampai ini so monggo yo sering ngomong Jawa orang sebasa Jawa ini kebanget ya cuman berhubung mama anu tak boleh berhubung karena anak tunggal ya tunggal itu ada harus buat anak lagi lanjut jadi karena ibunya nggak kuat kalau mondok jauh sampai terlalu jauh. Jadi ceritanya dia tuh awalnya dia tuh udah kalah mondok nak sekolah sini baik kan. Oke lah, aku sekolah formalnya tidak apa-apa. Yang pikir dia tuh aku begawe dia tuh kan kadang ngeloyon tak kemana sana sini. Aku pikir nih mano ini kalau aku di kebun ada diomongin sar masih kecil ini kan jadi terpikir aku nak mondokkan gitu. Jadi pas aku tanya dia, Indah kau galak dak mondok? Galak Pak, cuman dia nak melok itu. Elma itu aja, melok Elma itu kau harus nanya sama mama kau dulu. Kalau aku dak apa-apa. Jadi kalau je mama kau oke, yo lajulah kan. Kalau je mama ndak boleh, yo tinggal kau nanya sama mamanya itu. Jadi setelah kita tuh kan diumbok nama mama itu disuruh mondok di sini bayi. Alhamdulillah
3 bulan lagi baru nak pendaftaran, aku tuh sudah mencari pondok Pak Alfian Firdaus itu. Ya, pokoknya nanti pondok kita sampaikan di belakang. Pondok. Kita rekomendasi dari MWCNU Lubai Ulu. 3 bulan aku lah mendaftar paling pertama kali. Jadi aku datang ke situ masih ada dulu tuh Banser Mas Apri sekarang di Palembang. Nah itu yang di pondok itu kan. Jadi lamonnya masih kelamo nggak mendaftar ndak apa-apa juga aku sementara ini minta formulirnya dulu gitu kan. Minta formulirnya dulu kan dikasihnya. Ujiannya yang daftar ini 20 ke bawah itu gratis. Alhamdulillah aku daftar yang paling pertama. Dapat gratisan. Seneng ya gratisan. Nggih. Dapat gratisan alhamdulillah. Pas ke tanggalnya langsung ke pondok. Langsung ke pondok. Nggih. Jadi pada intinya awalnya jenengan itu penasaran ya. Iya, penasaran. Ngapa lah anak Ustadz itu kok nurut-nurut gitu ya? Ngapa anak tuh pacak didik itu aku udah baca. Aku pikir jangan sampai anak aku ini jadi nasib seperti aku. Pak mana nasib kamu? Nasib kan kita tuh harus dicari walaupun kita tidak kaya harta melimpah, cuma harus butuh kasih sayang. Betul. Itu yang kita cari. Betul. Kalau anak kita dikasih ilmu di pondok, insya Allah walaupun kita tidak banyak harta, dia maklumi, menyadari. Kaget dia terasa setelah dia nikah ada anak, baru dia terasa. Iya. Memang sekarang uang tuh yang masih bujang dia udah ngerasakan. Bapak tak nyuruh aku senang tuh nyuruh apa, boleh apa? Rasakan kalau kau lagi ada anak. Mak mana kau sayang sama anak kau itu? Nyamuk penggigit tak boleh. Cuma berhubung kita tadi sayang nggak cari yang berkah tadi. Ya. Yo, itulah semampu kita. Jadi cita-citanya dengan bukan hanya membentuk fisik yang baik, bukan. Tapi juga kerohanian yang kepribadian yang baik. Itu yang utama. Terutama bagi aku Mas ya, ilmu bagi dia tuh pacak untuk dia dewek dulu. Jadi aku tidak mengharap dia harus nak jadi guru, jadi tidak pikir. Cuma kalau pacak ya alhamdulillah kan. Kuncinya pacak dia dulu. Pacak dia bermanfaat untuk dirinya. Menghargai bapak sama ibu dulu. Kalau yang lain ya belakangan Mas. Ya, benar. Percuma dia nggak sama uang pacak sama bapak ada pacak. Iya. Ya, terima kasih dari Mang Ali yang telah menyampaikan motivasinya tadi. Nah mungkin dari Ustadz Fuad sambil menceritakan dulu motivasi jenengan mondokkan Mbah Ruhi itu apa dan ibaratnya mungkin untuk tambahan-tambahan kita ini kayak saya kan mau mondokkan, kayak Mang Pudin kan tadi sudah ada niatan, mungkin ada niatan-niatan lain lagi yang bisa ditambahkan untuk kami kan supaya bisa double ibadahnya selain dari motif-motif tersebut. Monggo Pak Ustadz. Ya, terima kasih pada Bapak Ustadz Alfianur Rahim. Sebenarnya begini, bentuk kita memondokkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama, juga ilmu umum di pondok pesantren itu adalah aktualisasi daripada rasa keimanan kita kepada Allah. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Seputin tadi. Pengen jadi anak yang soleh. Ini kan suatu bentuk aktualisasi iman yang ada dalam hati orang tua ya. Iya. Bagaimana nanti saya begitu di akhirat, ya kan? Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yaitu apabila anak manusia, anak Adam ini meninggal dunia, maka terputuslah amal dia. Yang tadinya pacak nako malah mati deh pacak. Enggak baca panjang. Selesai. Nah, yang tadinya Mang Ali ini setiap 5 waktu masih hidup masih pacak jamaah berangkat ke masjid. Tapi kalau lah mati lah enggak baca. Putus sudah amalnya itu. Putus sudah amal. Iya. Illa min salasin kecuali 3. Apa? Yang pertama sedekah jariyah. Sedekatin jariyah yaitu amal sedekah yang terus mengalir berjalan walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini sedekah ini pahalanya masih terkirim pada kita meskipun kita nggak bisa beramal. Nah, karena sudah satu contoh gini, Mas Ali ikut sedekah untuk bikin masjid. Apa dalam bentuk keramik 10 kotak.
selama keramik ini masih dipakai orang di masjid itu untuk sholat, untuk mengaji, untuk berzikir, maka pahala itu akan terus mengalir kepada Mang Ali, walaupun Mang Ali sudah meninggal dunia. Lah dak pacak ngapa-ngapa lagi. Tapi jari ini malah justru ada yang mengatakan utama mana menyumbang masjid dengan pesantren atau tempat pendidikan. Katanya ada yang mengatakan lebih utama di tempat pendidikan. Karena apa? Kalau masjid itu hanya tempat untuk ibadah. Kalau pendidikan ini lebih berkembang amalnya. Jadi amalnya untuk duduk anak kan ngaji. Nanti dia bisa sholat. Sebab dia duduk di situ. Kemudian dia sholat. Kemudian dia menjalankan sholat. Hasil dia bisa sholat itu karena duduk di situ tadi. Di madrasah. Maka Mang Ali kebagian juga daripada pahala si anak tersebut. Itu namanya pahala jariah, pahala yang terus mengalir terus. Maka gini Pak Ustadz, kalau saya boleh nambahi Pak Ustadz ya, kita sebagai orang nahdiyat jangan sampai suudzon, jangan sampai berburuk sangka kepada kiai-kiai yang sering minta sumbangan bangunan. Itu sebenarnya mereka itu menolong Anda yang punya menolong kita. Untuk apa? Tadi itu bahasanya. Itu. Mati supaya tetap dapat amal jariah itu. Jadi orang kok kiai jalukan ora. Awak dhewe sing bacot nek gak dijaluk ora. Ngowe kadang dijaluk gawe. Lanjut Pak Ustaz. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmu yang di situ bermanfaat, diambil manfaatnya. Ya. Nah, poin yang ketiga yang penting ini tadi yang kita bahas apa? Awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Pengertian soleh ini adalah baik. Jadi anak yang baik. Nah, baik di sini ini bukan cuma baik dengan wong tua, ya kan? Tapi dia baik dengan Allah, urusan dengan Allah, hak-hak Allah dipenuhi, ya kan? Kemudian juga dengan orang tua dia baik, hak-hak orang tua dipenuhi, dengan orang lain dipenuhi hak-haknya, dengan sesama. Itulah namanya anak yang soleh. Lah, mencetak anak soleh ini bukan mudah. Apalagi di zaman sekarang. Zaman YouTube, kunci itu zaman TikTok. Bukan perkara yang mudah mencetak anak yang soleh ini. Tentunya untuk mencetak anak yang soleh ini kita harus menanamkan ilmu pada anak kita. Ya, menanamkan ilmu. Karena di antara kewajiban orang tua itu apa? Kalau dia punya anak lahir, maka beri nama anak kamu dengan nama-nama yang baik. Ya, dengan nama yang baik. Enggak harus Arab, enggak harus bahasa Arab. Nanti Arab tapi malah syaitan. Nanti kamu pengen cari nama, pengen bahasa Arab, dari Al-Quran. Begitu buka Al-Quran ketemu surat Qul ya ayyuhal kafirun, kamu kasih nama anak kamu Al-Kafirun. Nah, itu salah. Walaupun dari Al-Quran, walaupun berbahasa Arab. Mau tidur, anaknya tak tidur. Itu. Ya. Tapi yang baik nama Arab, tapi yang di situ ada ketentuan. Kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan, kalau anak laki-laki dikasih apa yang baiknya, kasih nama apa? Ya setidaknya dikasih nama ada Muhammadnya, Ahmad. Karena kita ingin mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad. Kalau enggak gitu dikasih nama Abdullah atau Abdurrahman dan seterusnya. Nah, itu mengenai nama. Kemudian kalau sudah dikasih nama yang baik, ya, anak ini berumur 7 tahun, kenalkan dia dengan sholat. Ajari dia sholat, perintahkan dia sholat, dan tidurnya mulai dipisah. Kalau anak sudah umur 7 tahun, jangan melok bapak mboknya. Ganggu Pak Itu syariatnya, itu syariat seperti itu, ya syariat seperti itu. Nah, kalau anak sudah umur 7 tahun, mulai kita kenalkan, karena anak ini sudah mulai berpikir, sudah bisa sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu mulai dipisah tempat tidurnya. Yang tadinya masih suka dengan ibunya, dengan bapaknya. Kalau sudah umur 7 tahun dilatih kemandirian, tidurnya dipisah. Terus didik dia, perintah sholat itu kewajiban. Kata Nabi, murus sobia, ya,
Murus sobiya sholah. Perintahkanlah anak-anak kecil itu untuk sholat lisam'in karena umur 7 tahun. 7 tahun itu harus mulai kita kenalkan anak kita. Bagaimana cara berwudu, ya kan? Bagaimana cara sholat. Ajak, walaupun dia belum bisa, ajak payu. Milu bapak. Milu bapak, di belakang bapak. Mak manenian sholat. Ini bentuk kita orang tua mewariskan agama kepada generasi-generasi kita. Artinya amaliyah yang kita lakukan, tata cara sholat yang kita lakukan, ini kita dapatkan juga dari contoh-contoh pendahulu-pendahulu kita seperti itu. Nah itu. Kemudian apa ya? Ya mengenalkan Nabi Muhammad. Mengenalkan Nabi Muhammad, mengenalkan Allah dan sifat-sifat, sifatnya dilatih sholat. Nanti kalau anak itu umur 10 tahun, wadribu li'ashrin. Kalau anak umur 10 tahun kok meninggalkan sholat, ya, tidak galak sholat 5 waktu atau sholatnya bolong-bolong, ini orang tua punya kewajiban memukul anaknya. Dalam artian memukul untuk tujuan mendidik. Berarti udah sampai rengkleng ini. Memukul dengan pukulan yang membahayakan sampai anak masuk rumah sakit. Nah, itu menjadi kasus kekerasan nanti. Nah, jangan sampai memukul yang mendidik. Nah, tujuan kita adalah memukul anak kita untuk tujuan mendidik dengan pukulan yang tidak membahayakan, cuma sifatnya adalah menakut-nakuti. Karena anak kalau masih umur 10 tahun, ini masih takut dengan bapaknya. Jangan coba-coba nanti anak jenengan sudah SMP umur 15 tahun, ya, sampai ancam, sampai pukul. Ini bapaknya pegang sapu, anaknya pegang tongkat. Akhirnya terjadilah pukul-pukulan antara orang tua dan Kalau aku kebalik, Pak Yai. Waktu aku masih di rumah, belum pindah, masih di rumah kecil itu, malah aku yang takut sama anakku. Takutnya gimana? Anakku tuh balik dari ngaji. Pas dia udah ngaji itu ya. Dia udah ngaji itu, dia di rumah pas waktu sholat maghrib. Dia ngajak bapak sholat. Bapak belum baca sholat, paknya pak sholat. Nah, jiku mana ini nak nolak aja, baca sholat lo baca. Nah, disitulah timbulnya aku tuh harus pacak mendidik dia. Masa dia yang ngajak aku bapak tak pacak, malu, tak pacak imam yang sholat tadi. Ya. Itulah indahnya skenario Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Nah, aku timbul semangat nak mondokkan dia. Iya. Dan juga mesti kita ketahui kenapa orang tua ini sekarang ini kebanyakan pilihannya adalah pesantren, tempat untuk menimba ilmu. Karena kita tahu sendiri, kita lihat ya, dunia pesantren saat ini itu yang diajarkan bukan cuma urusan agama saja, kan begitu. Terbukti anak-anak yang masuk dunia pesantren sekarang mereka mendapatkan ijazah justru 2. Satu dari ijazah pondok pesantren, satu ijazah formal, kan gitu. Dan terbukti juga lulusan pesantren hari ini itu bukan cuma bisa ngaji saja, tapi juga bisa menjadi PNS. Kalau nggak bertanya, tanya sama yang ngaji. Nggih Pak Alwi. Pegawai ning serabutan. Serabutan. Aku selalu sama masalah kau ini jauh dari aku. Jadi masih sempat itu artinya pesantren ini hari ini bisa menjawab tantangan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, yang dihadapi oleh orang tua tentang anak-anak mereka. Baik. Amin. Dan kemudian begini, kita sebagai orang tua ini patut bersyukur sekali, ya. Bersyukur apa? Bersyukur kita tuh seneng anak kita nyari ilmu, ya kan? Alhamdulillah kita ini dikasih Allah punya rasa seneng kalau anak kita itu seneng anak kita mencari ilmu. Ini mesti kita syukuri. Karena tidak semua orang tua seperti itu. Nah, tidak semua orang tuanya malah mikirnya, kamu sudah saya lahirkan, saya besarkan, kamu harus menguntungkan saya. Ini nol dari kecil. Bahaya ini. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan
Man la yuhibbul ilma la khaira fih. Man barang siapa la yuhibbu tidak menyukai, tidak mencintai al ilma ilmu, la khaira maka tidak ada kebaikan fihi pada dirinya. Wong itu kalau enggak seneng dengan ilmu agama, itu enggak ada kebaikan pada dirinya. Oke. Kalau dirinya ingin baik, maka senenglah dengan ilmu agama. Baik. Dan Mas, ini ya Pak Ustaz. ada satu lagi. Nabi mengatakan man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin menghendaki dunia, maka ia mesti mencari ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan orang yang ingin mengejar akhirat, ingin selamat akhirat, maka itu mesti dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menghendaki dunia selamat, akhirat selamat, fa'alaihi bil ilmi, maka ia mesti mencari ilmu. Termasuk mencari jodoh. Ada ilmunya. Bisa saya simpulkan Pak Ustadz. Jadi intinya bahwasanya kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak kita. Nah, ketika kita tidak mampu mendidik anak kita secara mandiri, maka kewajiban kita adalah mencarikan guru untuk anak kita supaya anak kita mendapatkan ilmu agama. Maka pesan ke saya selaku pengurus MWCNU dan Pak Ustadz Fuad, tentunya bagi warga Nahdien-Nahdiat yang mungkin anaknya ternyata tidak sempat mondok, mungkin sudah sekolah SMP, mungkin sudah sekolah SMA dan SMK, bagus, lanjutkan, karena itu juga merupakan ilmu. Tetapi saran dari kami, tolong ingatkan anak-anak panjenengan, arahkan anak-anak panjenengan untuk juga tetap jangan meninggalkan ngaji. Jangan berhenti ngaji. Kalau nggak bisa ngaji dengan kiai yang ada pondoknya, minimal kiai yang ada di desanya masing-masing. Nah, itu. Terus lagi tadi Pak Ustadz, ini kita nyambung karena tadi kita sudah bahas pesantren. Nah, ini tentu yang menjadi pertanyaan orang awam sekarang ini, apalagi ini mohon maaf ya, bukan kita ini akhir-akhir ini isu pesantren semakin dipojokkan kayaknya dengan isu-isu kasus-kasus yang tidak diinginkan sebenarnya. Dan alhamdulillah itu bukan pesantren yang di bawah naungan RMI-NU, RMI-NU, bukan di bawah naungan Rabithah Ma'ahid Islam Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah pesantrennya bukan itu. Semoga pesantren-pesantren yang berafiliasi atau berbasis NU dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begini Pak Ustadz, ada itu kejadian Pak Ustadz, ada orang tua tadi karena dia awam, dia nggak pernah dia pengen anaknya bisa belajar agama, tapi dia lupa, dia tuh nggak nanya kepada orang yang tahu pesantren mana lah yang harus ku letakkan anakku ini, sehingga ketika dia mondokkan anaknya, ternyata ketika anaknya balik ini ternyata tidak sesuai dengan hadis Nabi tadi, waladin solehin ya doulah. Dia mondok tapi justru malah membid'ahkan orang yang mendoakan orang tua. Itu namanya waladin berpola. Atau waladin berulah. Lah itu berulah. Ini kan sering ada banyak faktanya nggih. Banyak faktanya karena teriming-iming dengan pondok gratis, pelayanan yang VIP, tapi ternyata setelah masuk di pesantren tersebut malah pulang-pulang ayahnya nggak boleh yasinan, nggak boleh tahlilan, dan itu banyak faktanya. Nah, dari itu pertanyaan kedua dari saya Pak Ustadz, dan tentu konco-konco sedanten jenengan nanti mungkin dulu asalnya nanti saya tanya dulu ke Mas Ali, ke Pak Kadus, dulu mondokkan ke pondok yang dituju oleh anaknya sekarang ini nih, gimana kok bisa mondokkan ke situ? Kemudian nanti disambung oleh Ustadz Fuad, pondok yang bagaimana sih yang seharusnya kita buat untuk mondokkan anak? Dari Mas Ali, monggo. Sampai nih semondoknya anak ini kuno piye ceritane? Apakah bagaimana sehingga nanti pemirsa yang di rumah kalau memondokkan anak dia sudah tahu pondok yang bagaimana gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehlah salam 10 kali juga boleh. lanjut.
Jadi gini ya. Ya. Oke. Niat aku nak mondokkan anakku itu. Ya sama cak Mas Pudin tadi, supaya dia tuh mendapat ilmu, bisa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, dengan cara itu tidak segampang itu dia bisa mendoakan orang tua. Tak segampang itu. Perjalanannya panjang itu. Jauh perjalanannya. Yang kami tanyakan itu, jenengan kok sampai bisa memilih pesantren untuk anak jenengan tersebut? Ini pesantren ini loh. Ini gimana ini ceritanya? Apa langsung ayo Pak di sana yang gratis? Wah, itu bahaya apa gimana gitu? Apa karena melihat ada bendera kiri kanan di pintu gerbang itu? Ada bendera NU-nya. Gitu. Itu gini ya. Ya, ceritakan. Cerita awalnya itu ya. Aku tuh enggak tahu blas situ ada pondok Pak Alpian Firdaus. Pak Firdaus tuh enggak tahunya. Pak Rian Firdaus. Itu. Mungkin cuman aku nih sering nanya-nanya sama Pak Sukardi. Coba nanya-nanya Pak Ketip. Nanti kita insya Allah hadirkan Pak Ketip untuk bahas pernikahan. Sering nanya-nanya itu kan manola yang bagus. Sering aku masuk pertama tuh dikasih formulir dari pondok yang pinggir jalan itu. Aku kasih tahu anakku yang tahu. Nanti nak kau galak ada pondok sini anakku. Oh Pak, kalau pondok ini pondok yang pinggir jalan itu ngatakan ada setengah pokoknya seket. Gua enggak kalah ada gitu kan. Ya, dia milih tempatnya. Ngatakan anaknya Mas Hari itu. Nah, ngatakan dia di mana situ. Tempat Mas Hari itu ngatakan di Lecah, Dobai Ulu. Masuk dalam dari induk jalan besar. Kan. Jadi berapa bulan kemudian aku datangi ke pondok itu. Aku niatnya datangi ke pondok itu. Survei nak temunya sama Pak Yainya. Mana aku udah galak cuman tahu berjenggot apa enggak? Tidak galak tahu cuman dengan wong-wong itu. Aku tuh pengen tahu nian. Tidak galak ngelantarkan kita mondok kan melalui wong, tahu-tahu mondok di situ cuma kita tidak temu sama Pak Yainya. Jengok fasilitas mano kan keadaan. Jadi di situ diceritakan sama Pak Yai pertama itu tak kata, cuman ada katakan tuh Apri itu yang pokoknya santri lah. Santri itu ada. Pak Yai pas waktu itu pas dang hati. Jadi ditanya kan awal-awal berdirinya pondok itu. Dari pondok itu awalnya yo ada santri paling wong 6 pertama kali itu. Ada wong 6. Cuman itu wong di situ lah maksudnya wong nak mondok itu katanya kalau nak mondok di situ atau Pak Yai cerita itu harus benar-benar nak mondok nian. Kalau secara kadang mondok kan enggak baca masalah ini kan bukan sekolah formal. Kadang kan itu. Ya alhamdulillah wong itu benar-benar mondok nian. Jadi jalannya cak 2 tahun. Ada anak masuk nana ya jalan 2 tahun masuk ke anakku tuh. Aku terasa betah juga itu. Hatiku terasa tenang baca mondok anak itu. Dia kan mondokkan anak itu di situ. Jadi aku sangat beruntung ya baca mondokkan situ ketemu sama Pak Mas Alpia. Kapannya masih saudara-saudara ini dia kalau itu macam itu masih kawan dia kalau jadi itulah keyakinan aku dia tuh bahwa Tadi bisa saya ambil kesimpulan begini. Awal-awalnya dengan mondokan ke sana itu survei langsung. Tanpa koordinasi dengan Pak Ustadz di sini kan? Beda. Tapi ujung-ujungnya masih kance-kancenya Ustadz itu lah. Berarti jenengan masih diselamatkan. Kadang-kadang kalau survei sendiri itu bahayanya, wah ini lemah ini fasilitasnya lemah, gratis ini wah. Sampai aku minta keyakinannya itu anak itu yang ngantarnya itu Pak Sukardi. Oh gitu. Dikasih duit diantarkan pulau. Sama Pak Sukardi. Iya. Aku datang ke situ tuh Pak Sukardi sama Pak Yai. Alpian Firdaus itu peluk-peluk aduh juga kanan. Sampai tahu Pak Ustadz Sukardi itu kalau wali-wali mastur namanya. Nggak tahu aja dia di sini kelihatannya nakok itu wali itu. Wali Jadi aku masuk semangat mondok di tempat Alpian Firdaus. Masalah enggak baca ada semangat. Aku sudah membuktikan. Anakku lah mondok. Sekarang dari Mas Pudin mungkin diceritakan motifnya mondok di Patratan nih, boleh lah. Nanti pokoknya kita insya di closing nanti kita sampaikan rekomendasi pondok-pondok
menurut MWCNU lebih dulu. Tapi bukan berarti mengatakan pondok yang lain itu tidak bagus. saran-saran nantilah untuk para pemirsa.